Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya sehingga kita pada hari ini bisa melakukan pembelajaran daring lagi. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kehadiran baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasim, bertemu kembali dengan Bu Mila pada pembelajaran yang minggu ke-7 ini. Hari ini untuk pembelajaran kita akan membahas tentang, hari ini kita udah sampai pada bab 2, membahas tentang belajar efektif dan efisien. Pertama yang harus kalian ketahui adalah pengertian belajar. Belajar itu apa sih? Belajar itu adalah sebuah proses mental yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa karena faktor diri sendiri atau faktor internal, dan bisa dari faktor luar atau faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi proses belajar yang berasal dari internal atau dari diri sendiri itu bisa dari pengaruh rasa mood kita, naik turunnya mood kita untuk belajar. Terkadang kita merasa malas untuk belajar, terkadang ada kalanya kita merasa semangat untuk belajar. Yang kedua, karena faktor eksternal, itu mungkin metode yang kita pakai pada saat kita belajar itu kurang tepat pemilihannya, sehingga metode yang benar dan tepat itu bisa mempengaruhi proses belajar kita. Belajar bisa dikatakan efektif dan efisien apabila hasil yang dicapai itu seimbang dengan usaha belajar yang dilakukan. Dan pemilihan untuk metode yang digunakan itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas belajar kita, apakah efektif ataupun efisien. Menurut pendapat Bobby De Porter, seorang tokoh pendiri gaya belajar, mengatakan bahwa pemilihan yang tepat penggunaan metode gaya belajar itu akan memberikan hasil yang maksimal pada saat proses belajar dan menjadikan belajar itu menjadi efektif dan efisien. Bobby De Porter membagi gaya belajar menjadi 3 bagian. Yang pertama, gaya belajar visual. Ciri khas gaya belajar ini menggunakan ketajaman mata, di mana orang belajar itu dengan menggunakan gambar-gambar atau menggunakan warna-warni atau mengandalkan penampilan-penampilan yang dapat menarik perhatian mata. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial ini itu mengandalkan pendengaran atau suara-suara, di mana seseorang ketika belajar dia menggunakan suara, atau pada saat belajar dia berbicara dengan berirama. Misalkan contoh, pada saat belajar orang tersebut membaca dengan bersuara. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menggunakan gerakan dan perasaan. Untuk orang yang menggunakan kinestetik ini, ciri khasnya ketika dia belajar itu pasti akan menggunakan gerakan-gerakan khusus yang membantu dia untuk mengungkapkan perasaannya. Contohnya mungkin pada saat berbicara, sesekali ada orang yang mengangkat tangan atau menggerak-gerakkan tangan untuk melancarkan dia pada saat berbicara. Kita lanjut ke bab 3, membahas tentang kerjasama.
Sebagaimana kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain. Manusia juga memiliki hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban ini muncul dikarenakan adanya kebutuhan. Kebutuhan manusia memiliki banyak macamnya. Ada kebutuhan pangan, kaitannya dengan hal-hal yang dimakan sehari-hari. Ada juga kebutuhan papan, artinya manusia membutuhkan tempat untuk berteduh, harus memiliki rumah. Dan kebutuhan sandang, untuk kesehariannya manusia butuh seperti pakaian, hal-hal yang dipakai setiap harinya. Untuk kebutuhan-kebutuhan ini mereka membutuhkan orang lain untuk bisa memenuhinya. Nah, hal ini perlu adanya kerjasama antara satu dengan yang lainnya agar bisa saling melengkapi kebutuhan dan agar bisa saling memenuhi hak dan kewajibannya. Bagaimana penjelasan tadi terkait dengan materi yang telah saya sampaikan? Apa ada kendala? Jika memang ada beberapa permasalahan yang mungkin kalian belum pahami, silakan kalian menghubungi Bu Mila lewat WA pribadi. Silakan bertanya tentang hal-hal yang perlu kalian pahami. Untuk materi kedepannya kita lanjutkan di materi selanjutnya. Demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.